Assalamualaikum, halo anak-anak ustazah yang ustazah sayangi karena Allah. Hari ini bersama dengan Ustazah Nelly, kita akan belajar matematika ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pengukuran panjang dan berat. Nah, sebelum ustazah mengajarkan bagaimana cara mengukur panjang dan berat suatu benda, Ustazah Nelly akan mengenalkan dulu beberapa macam alat ukur panjang dan berat beserta satuannya. Contoh alat ukur panjang antara lain penggaris, kemudian meteran kain, lalu ada meteran roll. Saya akan jelaskan satu-satu ya fungsi dari alat-alat ukur tersebut. Pertama adalah penggaris. Penggaris biasanya digunakan untuk mengukur benda yang tidak terlalu panjang. Nah, satuan yang digunakan pada penggaris biasanya adalah sentimeter dan disimbolkan dengan cm. Kemudian alat ukur panjang selanjutnya adalah meteran kain. Meteran kain ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang pakaian ataupun panjang kain. Nah, satuan yang digunakan pada meteran kain adalah sentimeter yang disimbolkan dengan cm dan juga meter yang disimbolkan dengan m. Alat ukur yang ketiga yaitu meteran roll. Meteran roll ini ada dua macam teman-teman. Ada meteran roll kecil dan ada meteran roll besar. Meteran roll kecil biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu, sedangkan meteran roll besar biasanya digunakan untuk mengukur keliling lapangan. Setelah kalian mengetahui beberapa macam alat ukur panjang, sekarang ustazah akan memperkenalkan beberapa macam alat ukur berat yang mungkin sering kalian temui. Yang pertama adalah timbangan badan. Kemudian yang kedua adalah neraca. Yang ketiga adalah timbangan digital, dan yang keempat adalah timbangan duduk. Adapun satuan berat yang digunakan pada alat ukur tersebut adalah kilogram yang disingkat dengan kg dan gram yang disingkat dengan g. Nah, sekarang ustazah akan jelaskan satu-satu ya fungsi dari masing-masing alat ukur berat tersebut. Yang pertama adalah timbangan berat badan. Kalian sudah pasti tahu kan timbangan berat badan? Yaps, fungsinya adalah untuk mengukur berat badan kita. Yang kedua adalah neraca. Neraca ini biasanya digunakan untuk mengukur perhiasan. Ketiga adalah timbangan digital. Timbangan digital ini biasanya paling sering kalian temui di swalayan. Biasanya digunakan untuk menimbang buah atau sayuran. Terakhir adalah timbangan duduk. Timbangan duduk ini ada dua jenis teman-teman, yaitu timbangan duduk yang biasanya digunakan di dapur. Biasanya timbangan ini digunakan untuk mengukur bahan-bahan kue seperti tepung terigu, gula, ataupun telur. Kemudian ada juga timbangan yang biasanya banyak digunakan di pasar-pasar tradisional. Fungsinya sama, biasanya digunakan untuk mengukur berat beras, gula, tepung, dan lain-lain. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham bukan tentang macam-macam alat ukur panjang dan berat? Setelah kalian memahami macam-macam alat ukur panjang dan berat, ustazah akan mengajari bagaimana cara mengukur panjang atau berat suatu benda dengan menggunakan salah satu alat ukur tersebut. Mengukur panjang benda dengan penggaris. Misalnya, kita ingin mengetahui panjang dari pensil ini. Maka, caranya adalah letakkan salah satu ujung pensil tepat pada angka 0 yang ada pada penggaris. Kemudian, untuk mengetahui panjang pensil ini, kalian bisa melihat posisi ujung pensil satunya. Bisa dilihat di sini bahwa ujung pensil satunya tepat berada pada angka 8. Sehingga panjang dari pensil ini adalah 8 cm. Nah, sekarang coba kalian tebak, berapakah panjang dari benda berikut?
Yaps, panjang dari garpu ini adalah 10 cm. Bisa dilihat di sini bahwa salah satu ujung garpu tepat berada pada angka 0 dan ujung lainnya tepat berada pada angka 10, sehingga panjang garpunya adalah 10 cm. Ustazah juga akan mengajarkan bagaimana membuat sebuah garis dengan panjang tertentu menggunakan penggaris. Misalnya, kalian ingin membuat sebuah garis dengan panjang 7 cm. Maka, mulailah menggores pensil kalian dari angka 0 yang ada pada penggaris sampai ke angka 7. Seperti gambar berikut. Maka kalian akan mendapatkan sebuah garis dengan panjang 7 cm. Mengukur berat benda. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, untuk mengetahui berat suatu benda melalui timbangan duduk ini, kalian bisa melihat posisi jarum yang ada pada timbangan duduk ini. Bisa dilihat di sini bahwa posisi jarumnya tepat berada pada angka 3, sehingga berat pisang tersebut adalah 3 kg. Sekarang, kita coba untuk mengukur berat benda dengan jenis timbangan duduk lainnya ya. Coba perhatikan gambar berikut. Untuk mengetahui berat benda ini, maka kalian bisa melihat banyaknya timbel yang diletakkan pada timbangan tersebut. Bisa dilihat di sini bahwa ada satu timbel yang beratnya 1 kg diletakkan di timbangan tersebut. Maka, berat dari wortel ini adalah 1 kg. Sekarang, coba kalian tebak berapakah berat dari jagung tersebut. Yaps, berat jagung tersebut adalah 2 kg. Bisa dilihat di sini bahwa ada dua timbel yang masing-masing beratnya 1 kg diletakkan pada timbangan tersebut. Sehingga 1 kg ditambah 1 kg sama dengan 2 kg. Jadi, berat jagung tersebut adalah 2 kg. Nah, kalian sudah paham bukan bagaimana cara mengukur panjang dan berat suatu benda? Jika kalian belum paham, kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian untuk lebih jelasnya. Tapi kalau kalian sudah paham, kalian bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ustazah Nelly ya. Untuk tugas pertama, lakukanlah kegiatan berikut. Pertama, ambillah 5 benda yang ada di rumahmu. Kemudian, ukurlah panjang benda tersebut menggunakan salah satu alat ukur yang telah kamu ketahui. Catatlah hasil pengukuranmu pada buku tulis matematika dalam bentuk tabel seperti berikut. Jika kalian sudah mengerjakan tugas pertama, lanjut ke tugas kedua ya. Buatlah 5 garis dengan panjang masing-masing 5 cm, 3 cm, 10 cm, 20 cm, dan 14 cm. Kerjakan di buku tulis matematika juga ya. Jika kalian sudah melakukan dua kegiatan tersebut, maka kalian bisa mengerjakan latihan soal secara online melalui link yang telah dibagikan Ustazah di grup WA. Selamat mengerjakan.